wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah jemaah yang mulia, kita lanjut ngaji tentang akidah atau hal-hal yang mesti kita yakini, mesti kita imani terkait hal-hal yang gaib. Sebelumnya kita kirim al-Fatihah untuk hadiah guru-guru kita. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam azza wa jalla. Syekhna Zurun Taifah Abdullah Syaiman Kutubu Syaiman Walai Syed Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Makki, Walai Syed Muhammad Ibn Alawi Ibn Abbas Al-Maliki Al-Makki, Walai Syed Muhammad Ihya Ulumuddin Allahumma fanafi wa fid darani. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita lanjut. Kemarin kita membahas malaikat. Ya, saya ulang kembali bahwa malaikat itu termasuk salah satu makhluknya Allah yang mesti kita yakini, mesti kita imani. Kalau seorang dia yakin Allah wujud, Allah ada, tapi dia tidak yakin, tidak percaya bahwa malaikat juga ada, maka imannya tidak diterima. Tetapi garis bawahnya Allah menciptakan malaikat secara khusus ya, dan seluruh makhluk itu bukan karena Allah butuh. Bukan karena Allah butuh. Allah menciptakannya karena Allah berkehendak begitu saja. Sama sekali Allah tidak butuh. Maka itu ada qiyamuhu binafsih. Allah itu berdiri sendiri, tidak butuh dengan yang lain. Tetapi di antara yang mesti kita yakini, karena disebutkan dalam Al-Quran bahwa malaikat itu ada, mereka makhluk-makhluk mulia, diciptakan dari nur, dan jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Nah, kemudian sebagai orang mukallaf, orang yang muslim yang mukallaf, yang sudah dewasa dan akalnya sehat, wajib mengetahui paling tidak 10 dari malaikat-malaikat tersebut. Tapi jumlahnya tidak ada yang tahu. Bahkan malaikat-malaikat ada yang diciptakan terus lagi lahir malaikat, lagi lahir malaikat. Sebagaimana manusia ini tiap hari lahir, tiap hari ada lahir. Itu juga malaikat terus diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada yang tahu jumlah keseluruhannya kecuali Allah. Kemarin dari terakhir sudah membahas tentang Munkar Nakir, yaitu dua malaikat yang tugasnya menanyakan seorang hamba di dalam kubur. Menanyakan seorang hamba di dalam kubur. Kemudian kita lanjut ke 7 dan 8. Raqibun wa atidun. Raqibun wa atidun. Malaikat ke-7 yang ke-8 adalah Raqib dan Atid. Ai hafidun wa hadir. Yaitu malaikat yang menjaga dan selalu ada, selalu wujud, selalu ada, hadir. Wa kullu wahidin minhuma, masing-masing dari dua malaikat ini yusamma, dinamakan bihadainil ismaini, dengan dua nama ini. Jadi yang dua-duanya masing-masing, yang di kanan namanya Raqib Atid, kemudian yang kiri juga disebut juga Raqib dan Atid. Karena kalau ditinjau dari sisi bahasa, Raqib itu artinya yang mengintai. Raqib itu mengintai, diintai. Kalau Atid itu artinya yang waspada, yang selalu hadir, yang selalu ada. Nah, jadi ibaratnya Raqib Atid itu sebagai sifatnya. Ya, malaikatnya Raqib, dia senantiasa mengintai, Atid, dan dia ada di situ. Jadi nggak ngintai dari jauh, ya ada di situ. Nah, sehingga dua malaikat yang mencatat manusia itu masing-masing namanya dua, karena sebagai sifat ya. Jadi dia Raqib, dia mengintai, Atid, dan dia ada di situ, wujud. Wakila, ada pendapat lain, inna ahadahuma raqibun
Yang satu namanya raqib, ada pendapat lain mengatakan yang satu namanya raqib, wal akhar, yang satu lagi atidun namanya atid. Jadi ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan masing-masing punya dua nama, ya raqib dan atid. Masing-masing lagi, atau pendapat yang lain lagi, itu satu malaikat satu nama. Satu namanya raqib, yang satu namanya atid. Tapi ya tugasnya sama, yaitu mencatat amal manusia. Qalahul Bajuri wal Jalal al-Mahalli. Pendapat ini dikatakan oleh Imam Al-Bajuri dan Imam Jalaluddin al-Mahalli. Wahuma, dan dua malaikat itu yaktubani, mereka menulis al-a'mala, amal-amal. Ahaduhuma, yang satu dari kedua malaikat itu anil yamini, berada di sisi kanan, yaktubul hasanati, dia menulis amal-amal kebaikan. Wal akharu, dan malaikat yang lain anis shimali, berada di sisi kiri, yaktubus sayyiati, menulis amal-amal keburukan. Jadi semuanya amal, Masya Allah, itu kita ditulis. Dan itu nanti akan ada rekamannya, akan diulang kembali. Maka pentingnya orang kalau beriman, ya imannya kuat. Dia imannya itu akan mengontrol dirinya dalam bersikap, dalam bertindak. Jadi otomatis. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat yahdihim rabbuhum biimanihim. Orang yang iman dan amal soleh, nah, maka imannya itu sendiri akan mengontrol dia. Jadi nggak perlu CCTV, nggak perlu apa, enggak. Imannya itu sendiri, keyakinan itu sendiri akan mengontrol dia dalam setiap tindakan. Nah, dia tahu ada malaikat raqib atid, sehingga waktu rame-rame atau sendirian itu sama. Orang soleh waktu rame-rame itu banyak, karena banyak ngelihat. Gitu. Tapi kalau dia takwa terus dalam waktu sendirian, nah itu berarti dia imannya mengontrol dirinya di dalam bertindak. Qala ta'ala, dalilnya mana? Qala ta'ala, Allah berfirman, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa laqad khalaqna, sungguh aku, Allah maksudnya, menciptakan al-insana, manusia, wa na'lamu, dan aku mengetahui, ma, apa saja, tuwaswisu bihi nafsuhu, yang hatinya membisikkan kepadanya. Aku tahu apa yang hatinya bisikkan kepada dirinya. Jadi kita ngomong di dalam hati, sebelahnya nggak dengar, yang mepet sama duduknya mepet sama kita nggak dengar, tapi Allah tahu. Nah, itu wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Allah mengetahui apa yang hatinya membisikkan kepada diri kita. Wa nahnu, dan aku, aqrabu, lebih dekat, ilaihi, kepada manusia itu, min hablil warid, dari urat nadi, dari urat leher. Maksudnya apakah ini kata ungkapan, ya, kata ungkapan. Bukan berarti secara zat Allah itu lebih dekat, dekatnya itu secara jarak, bukan. Tetapi ini maksudnya dekat, pengawasannya Allah dekat, ilmunya Allah dekat, begitu. Jadi bukan, katanya Allah di langit, amintum man fis sama, di langit. Kok di sini bilangnya lebih dekat dari urat nadi? Nah, ada lagi, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah berada bersama kalian dimanapun kalian berada. Allah banyak dong. Kan yang satu ada di masjid, yang satu ada di pasar, yang satu lagi ada di kantor. Kan begitu. Nah, maknanya ini kata-kata ungkapan, kiasan pengetahuan Allah, atau pengawasannya Allah senantiasa lebih dekat kepada kita daripada urat nadi atau urat leher. Sehingga maknanya semua hamba itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sangat ketat. Idh yatalaqa, ketika menulis al-mutalaqiyani, dua malaikat penulis, anil yamini, yang ada di sisi kanan, wa anil shimali, dan berada di sisi kiri, qa'idun, mereka berdua duduk. Ma yalfidhu, tidaklah melafatkan, tidaklah keluar lafaz, min qaulin, dari ucapan, illa ladaihi, kecuali di sisinya raqibun atid, ada malaikat raqibun yang mengintai, atidun yang selalu hadir.
Ini dalilnya dari langsung disebutin namanya oleh Al-Quran. Ada malaikat raqib atid, setiap lafaz ucapan apapun yang kita sampaikan itu nanti dicatat oleh malaikat. Bahkan di beberapa kitab disampaikan hatal anin, sampai ngerintih waktu sakit. Aduh sakit, itu pun dicatat. Masya Allah. Itu pun dicatat. Nanti totalannya, ya tadi totalannya, waktu di sana nanti baru ditimbang. Ucapannya tuh mana yang banyak manfaatnya, mana yang banyak, mana yang memberi manfaat kepada dia atau yang mencelakakan dia. Kayak wali-wali dulu, ulama-ulama dulu banyak yang muhasabah, ya muhasabah. Karena kan innal hasanat idhibna sayyiat, kebaikan-kebaikan itu menghilangkan keburukan-keburukan. Sehingga kalau kita punya maksiat mulut, maka cara menghapusnya ya buat kebaikan mulut. Sehingga mereka kalau malam sebelum tidur, mereka ingat-ingat tuh, saya mulai bangun tuh ngomong apa aja, apa yang saya omongin. Oh ketemu si fulan, saya ngomong ini, dicatat sama dia, dilihat. Terus dilihat, oh ternyata banyak yang nggak berguna. Maka dia istighfar. Nah, istighfar ini sebagai kafarah, sebagai penebus ucapan-ucapan yang tidak berguna itu. Sebelum dihisab di akhirat, dia hitung-hitung dulu sendiri. Nah, itu masya Allah yang imannya kuat-kuat, yang betul-betul pikirannya itu akhirat. Nah, kita kan tidur aja, tidak memikirkan hal itu. Wa qala ta'ala, dalam ayat lain Allah berfirman, wa inna 'alaikum lahafidhin, sungguh pada diri kalian ada malaikat-malaikat yang menjaga, kiraman yang mereka semua mulia, katibin mereka semua menulis, ya'lamuna mereka mengetahui ma apa saja taf'aluna yang kalian kerjakan. Itu dalam ayat yang lain. Yang nomor 9, malikun, malaikat malik. Wahwa malaikat malik itu muwakkalun, ditugasi bin nirani, dengan menjaga beberapa neraka as-sab'ati yang jumlahnya 7. Apa saja jumlahnya 7 tuh? Neraka tuh ada 7 macam. Yang pertama Jahannam, yang kedua neraka Lagha, yang ketiga neraka Hutamah, yang keempat neraka Sa'ir, yang kelima neraka Saqar, yang keenam neraka Jahim, yang ketujuh neraka Hawiyah. Ada 7 nama-nama neraka. Itu semua disebutkan dalam Al-Quran. Jahannam, Lagha, Hutamah, Sa'ir, Saqar, Jahim, Hawiyah. Wa ma'ahu, dan bersama malaikat malik, Az-Zabaniyatu, ada malaikat Zabaniyah. Zabaniyah itu rombongan. Wahum, mereka itu Zabaniyah itu tis'ata asyara nafaron, ada 19 jumlahnya. Alaiha tis'ata asyar, ada 19. Kenapa kok 19? Ya Allah maunya 19, ya sudah. Tidak ada apa-apa. Walikul linafarin, dan setiap masing-masing malaikat Zabaniyah tadi junudun, punya tentara-tentara, pasukan-pasukan, la ya'lamu adadahum, yang tidak mengetahui jumlah mereka, illallahu, kecuali Allah. Jadi malaikat malik pimpinannya. Malaikat malik punya anak buah namanya Zabaniyah, yaitu menteri-menterinya lah gitu. Nah, jumlahnya berapa? 19. Nah, dari masing-masing 19 ini punya pasukan-pasukan, punya anak buah lagi yang jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Al-ayah. Hai orang-orang beriman, qu, jagalah, anfusakum, diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, naron, dari api neraka, wa quduha, yang bahan bakar neraka itu, annasu, manusia, wal hijaratu, dan batu-batu. Jadi batu-batu yang dibuat berhala sama manusia, sama orang-orang itu nanti jadi bahan bakarnya neraka. Kalau di dunia api itu bahan bakarnya kayu, kalau di neraka tuh api itu bahan bakarnya manusia. Jadi apinya meredup, masukin manusia lagi. Itu jangan batu-batu
batu-batu yang dibuat untuk ritual-ritual kesyirikan, nah itu juga nanti jadi bahan bakar neraka. Alaiha, di dalam neraka itu malaikatun, ada malaikat-malaikat ghiladun yang kasar, syidadun yang keras, la ya'suna, mereka tidak pernah maksiat, tidak pernah membangkang Allah, kepada Allah, ma, terhadap apa saja, amarahum, yang Allah memerintahkan kepada mereka, wa yaf'alu, dan mereka mengerjakan ma yu'marun, apapun yang mereka diperintah. Jadi memang di dalam neraka ada malaikat-malaikat yang jaga, dan mereka sekalipun tidak punya belas kasihan. Kalau Allah perintah begini, mereka kerjakan. Jadi mau maaf, mau minta ampun, tidak sama sekali. Ghiladun syidadun, keras dan kasar. Itu malaikat-malaikat penjaga neraka. Wa qala ta'ala, dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa ma adraka ma saqar. Nah, disebut ini. Tahukah kamu apa itu neraka saqar? La tubqi wa la tadhar. Neraka sakar itu tidak akan membiarkan satu orang pun dan tidak akan melepaskan. Lawahatun lil bashar. Neraka sakar itu membakar kulit, sangat membakar kulit. Alaiha, di atas neraka sakar itu, tis'ata asyar, ada 19 malaikat. Wa ma ja'alna, tidaklah kami menjadikan ashaban nari, penjaga neraka, illa malaikah, kecuali malaikat. Jadi dulu Abu Jahal pernah mengejek, pernah ngejek ketika Nabi menyampaikan nanti di neraka itu ada 19 malaikat yang jaga. Maka Abu Jahal ketawain. Karena apa, kamu enggak punya pasukan lain kok cuma 19? Orang dunia segini banyaknya itu kok cuma 19 yang jaga. Nah, tetapi nanti di ayat ini, wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru. Memang Allah sengaja bikin 19 itu, dan angka 19, jumlah malaikat yang menjaga neraka 19 ini, itu juga disebutkan di dalam kitab Taurat dan Injil. Jadi kitab-kitab sebelum Quran sudah menjelaskan juga bahwa penjaga neraka itu jumlahnya 19. Nah, sehingga aslinya kalau orang-orang ahlul kitab, mereka ngerti, oh ternyata benar apa yang dalam Al-Quran sesuai dengan kitab-kitab yang diturunkan juga kepada mereka sebelum Al-Quran. Dan orang-orang beriman justru tambah yakin, oh, berarti benar nih agama Islam ini, karena menyesuaikan apa yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya. Yang ke-10, Ridwan, malaikat Ridwan. Wahwa, malaikat Ridwan itu muwakkalun bil jinan, tugasnya menjaga menjaga surga. Wahia, dan surga itu sab'atun, ada 7. Al-Firdaus, surga Firdaus. Yang kedua Jannatul Ma'wa, surga Ma'wa. Wa Jannatul Khuldi, surga Khuld. Wa Jannatul Naim, yang keempat surga Naim. Wa Jannatu Aden, yang kelima surga Aden. Wa Darussalam, wa Darul Jalal, dan juga Darul Jalal. Wakila, dan ada pendapat lain mengatakan wahidatun, surga itu cuma satu. Wa innamat ta'addudu, adapun ada bilangan-bilangan tadi itu fil ismi, di dalam nama, li syarafiha, karena kemuliaannya. Jadi biasanya orang-orang Arab tuh biasanya begitu, kalau satu perkara dia punya beberapa karakter, maka karakter itu jadi nama. Kayak tadi tuh malaikat, Raqib, Atid, kan satu. Karena ada pendapat pertama mengatakan masing-masing malaikat punya 2 nama, jadi Raqib dan Atid, karena karakternya itu. Raqib dia senantiasa mengintai, Atid dia selalu hadir di situ, sehingga namanya 2. Begitu juga ada pendapat mengatakan surga tuh ya enggak 7, enggak 8, tapi cuma 1. Hanya saja nama-namanya itu sebagai kemuliaannya. Dia disebut sebagai Jannatul Ma'wa. Ma'wa itu artinya tempat tinggal. Jannatul Khuldi, Khuldi artinya Khalidin, artinya kekal. Jadi tempat kekal, tempat tinggal. Kemudian Naim, tempat kenikmatan, dan seterusnya. Karena itu sebagai karakternya, sehingga jadi nama. Nah, itu
secara hakikatnya seperti apa nanti akan kita ketahui kalau sudah di akhirat. Tapi yang jelas di sini nama-nama malaikat ini mesti kita tahu, walaupun tidak hafal secara urutannya, tapi kita tahu oh ini nama malaikat, ini nama malaikat, ini nama malaikat. Dan kita mesti yakini walaupun tidak pernah melihat wujud malaikat, tetapi karena dikabarkan oleh Nabi, oleh Allah dalam Al-Quran, nah, maka kita mesti yakin, tidak boleh ragu sedikit pun. Wallahu a'lam. Sampai sini ada yang bertanya tentang malaikat? Tidak ada. Alhamdulillah, semoga Allah SWT fahamkan kita, Allah teguhkan iman kita, Allah wafatkan kita dalam iman. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.